Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Video dokumentasi yang saya tayangkan lagi ini adalah video Rabu 7 Desember 2022. Ketika teman-teman unit Alkal Sumber Daya Air (SDA) melakukan aktivitas pengerukan, pengepokan, dan pengangkatan lumpur di Sungai Ciliwung segmen Kuitang, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Toko Gunung Agung Kuitang. Kenapa saya tayangkan dokumentasi ini lagi? Supaya Anda bisa melihat bagaimana rekam jejak kerja keras teman-teman unit Alkal Dinas SDA di segmen ini. 6 bulan sudah berlalu, lumpur yang tadinya sudah beres mulai nampak lagi. Kalau lumpur ya wajarlah, karena selama Sungai Ciliwung masih dialiri air, lumpur pasti ada lagi dan lagi. Yang tidak wajar adalah sampah. Sampah di sini bukanlah sampah kiriman, melainkan sampah-sampah baru yang dibuang oleh oknum ke sungai tanpa rasa bersalah. Sedih nggak sih Sobat Jelajah Jakarta? Sungai sudah dibersihkan tapi dikotori lagi oleh kita sendiri. Kalau kebiasaan membuang sampah ke sungai masih terus dilakukan, jadi seperti sia-sia juga ya teman-teman UPS Badan Air membersihkan sampah di Sungai Ciliwung. Sia-sia juga teman-teman unit Alkal SDA membantu mengeruk dan mengangkut lumpur, di mana kita tahu semua aktivitas yang dilakukan oleh dua badan tersebut, Dinas SDA maupun UPS Badan Air, untuk kepentingan warga agar terhindar dari banjir. Sobat Jelajah Jakarta, tahu nggak Anda? Asisten Profesor Bidang Hidrologi dari Universitas Wageningen Tim van Emmerik pernah melakukan studi pada tahun 2018 dan studinya ditulis di majalah National Geographic pada tahun 2020 bahwa Sungai Ciliwung masuk daftar sungai terkotor di dunia. Sekali lagi, Ciliwung masuk daftar sungai terkotor di dunia. Penelitian yang dilakukan Emmerik ini melibatkan ilmuwan dari Indonesia dan Belanda, serta bekerja sama dengan Waste for Change, yakni sebuah perusahaan pengelolaan sampah yang sudah berdiri sejak 2014 di Bekasi, Jawa Barat. Dari sampel penelitian disimpulkan bahwa Sungai Ciliwung tercemar lebih parah ketimbang dari setidaknya 20 sungai di Eropa dan Asia Tenggara. Sobat Jelajah Jakarta, dalam penelitian tersebut, para ilmuwan dari Indonesia dan Belanda melakukan pengawasan terhadap makroplastik atau plastik dengan ukuran lebih dari 5 mm di 5 lokasi di sepanjang Sungai Ciliwung di bulan Mei 2018. Hasilnya, sebanyak 20.000 barang berbahan plastik mengalir ke Laut Jawa setiap jam. Bayangin tuh Sobat Jelajah Jakarta, setiap jam. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada Sungai Chao Phraya di Thailand sebanyak 5.000 barang per jam, Sungai Seine di Prancis sebanyak 700 per jam, dan Sungai Rhine di Belanda dengan 80 per jam. Selain itu, studi ini juga menghitung berat total sampah plastik dari seluruh kali di Jakarta mencapai 2,1 juta kilogram. Ini setara dengan 1.000 mobil Tesla Model S. Subhanallah. Sobat Jelajah Jakarta, dari studi para ilmuwan Indonesia dan Belanda ini jelas bahwa normalisasi yang dilakukan oleh teman-teman dari sumber daya air ini tidak akan pernah bisa menjadikan Sungai Ciliwung bersih, bebas sampah, apalagi sampai jernih. Selama kebiasaan warga yang berada di pinggir Sungai Ciliwung masih buruk, yakni membuang sampah sembarangan terutama ke sungai, ya normalisasi sia-sia.
Sobat Jelajah Jakarta, saya jadi ingat hasil wawancara saya dengan arkeolog senior yang paham betul mengenai kondisi Ciliwung sejak dahulu kala hingga era digital seperti sekarang ini, yakni Pak Chandrian. Menurut Pak Chandrian, penanganan banjir bukan sekedar infrastruktur, bukan sekedar normalisasi. Solusi yang tepat adalah warga Jakarta harus menghormati peradaban air. Maksudnya apa ya menghormati peradaban air ini? Selama ini kan berapa daerah yang aliran sungainya atau daerah aliran sungainya itu kiri kanannya sudah terbentuk sebuah pemukiman padat dan lain-lain itu berarti menunjukkan bahwa itu tidak menghormati peradaban air, bahkan juga membuang sampah di kali, membuang sesuatu di kali yang tidak yang membuat itu jadi penyumbatan, itu juga kita masih bisa saksikan di setiap pelosok di Jakarta, bahkan bukan Jakarta saja, mungkin ini juga dialami oleh kota-kota besar lainnya, karena kota besar ini kan punya problematika yang harusnya membuat mentalitas penghuni itu tetap bagaimana menghargai air. Kita harus hormat dengan aliran air. Selama ini kan bantaran kali itu diabaikan, dan ini penanganannya harus sebuah kebijakan yang melibatkan untuk mengkaji aspek sosial dan budaya selain pembenahan infrastruktur maupun penanggulangan teknisnya. Sobat Jelajah Jakarta, jadi ingat ya, normalisasi tidak berarti atau akan sia-sia jika kita tidak menghormati peradaban air sebagaimana dikatakan oleh Pak Chandrian. Jika mau dikatakan beradab, Anda wajib menghormati air, meski air itu lokasinya di sungai seperti Sungai Ciliwung ini. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode kali ini yang membuka wawasan kita bagaimana kita harus menghormati peradaban air. Salah satu cara menghormati peradaban air adalah jangan pernah membuang sampah di sungai. Dengan tidak membuang sampah atau kotoran di sungai atau kali, maka kita semua menghargai kehidupan air. Demikian Sobat Jelajah Jakarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.